Bapak Ibu pengawas untuk melakukan tugas fungsinya dalam melakukan supervisi. Saat ini kita tidak lagi zamannya untuk memeriksa administrasi guru. Lebih baik kita langsung masuk ke kelas, kemudian kita lihat seperti apa guru itu, bagaimana guru cara melakukan asesmen awalnya, dan bagaimana guru menindaklanjuti hasil asesmen awal. Kemudian di tengah-tengah proses itu, bagaimana guru melakukan asesmen untuk menjaga bahwa proses belajar itu berjalan efektif sehingga mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu, saya ilustrasikan ini ya buat kita semua. Ini sebetulnya sudah saya sampaikan juga beberapa waktu yang lalu. Apa yang kita lakukan dengan pembelajaran asesmen yang selama ini, Bapak Ibu? Pertama, karena kita itu lebih banyak proses penyampaian materi penuntasan materi kurikulum, maka ada 15 mata pelajaran, berarti seolah-olah ada 15 selang di kepala anak. 15 selang itu selang matematika dan itu dan sebagainya, dan di atas ada 15 gentong yang berisi penuh. Nah, masing-masing gentong ini harus dimasukkan ke kepala anak sampai habis. Sebelum habis isi gentong, maka proses pembelajaran belum berhenti. Dan kalau sudah habis, sudah berhenti. Nah, kata Bapak Ibu guru, kurikulum tuntas 100%. Gitu kan? Lalu si anak nanti diuji seberapa mampu menyerapnya ke semuanya. Dan anak yang hebat adalah anak yang mampu menyerap ke semuanya dalam tingkat yang sama, 100% semua. Itu adalah hebat, anak unggul, anak sang juara. Nah, Bapak Ibu, suatu ketika guru bahasa Indonesia tidak hadir. Lalu disuruh guru IPA masuk. Kata guru IPA, nggak bisa. Kenapa? Saya itu kan guru IPA, nggak bisa mengajarkan bahasa Indonesia. Kita orang dewasa saja, Bapak Ibu, tidak mampu untuk melakukan dua hal yang berbeda itu. Sementara anak yang usia remaja itu harus menguasai kesemuanya dalam tingkat yang sama. Agar anak itu menguasai semua materi dengan baik dan guru bisa dengan mudah menyampaikan materi, maka si anak dalam kelas itu, semua anak dalam kelas itu mendapatkan materi yang sama, dengan cara yang sama, lalu tugas-tugas yang sama, asesmen yang sama, sumber belajar yang sama, dan semuanya sama, materinya sama. Kalau materi perkalian, maka semua anak di kelas itu mendapat materi perkalian walaupun dia belum mengenal bilangan, walaupun belum bisa, dia harus dipaksa mengikut perkalian. Kenapa? Karena kotak yang tertulis di dalam kurikulum itu semuanya harus kotak, semuanya harus kotak, gitu ya. Jadi nggak boleh kalau bulat digunting, kalau berlebih juga digunting. Itu belum saatnya kamu belajar itu, nanti. Ya. Kemudian di akhir anak diuji dengan alat yang sama, yaitu sama-sama memanjat pohon. Nah, supaya adil. Nah, tentu yang diuntungkan adalah monyet yang pintar memanjat. Si gajah udah dimarahi oleh orang tuanya. Masa kamu kalah sama monyet-monyet yang kecil begitu? Kamu paksa juga. Akhirnya si gajah memaksakan untuk manjat. Belalainya patah. Nah, karena memaksakan untuk sukses di alat asesmen akhir yang seperti itu, akhirnya dia kehilangan potensi. Nah, begitu juga dengan ikan, dengan yang lain. Kemudian, anak itu akan dibandingkan dengan anak yang lain dan siapa yang terhebat di kelas itu, juaranya. Nah, makanya Bapak-Ibu di kelas itu juaranya 1. Kenapa juaranya 1? Karena begini, proses pembelajaran yang penyampaian materi yang sama, dengan cara yang sama, tugas-tugas yang sama, asesmen yang sama, dan sumber belajar yang sama. Cara itu hanya cocok untuk 1 anak di kelas itu, dari 30 anak itu. Buktinya, juaranya hanya 1 di kelas itu. Nah, itulah yang paling cocok. Yang kurang cocok jadi ranking 2. Yang kurang cocok lagi ranking 3. Yang cocok lagi ranking 4. Dan yang dianggap sedikit agak cocok sampai ranking 10. Itu anak unggul. Yang 20 yang lain itu tidak cocok sebetulnya. Bayangkan Bapak Ibu, bisa nih mungkin ya, Bapak Ibu mungkin ini agak sedikit dramatis ya, tapi menurut saya ini bagus untuk mengubah mindset kita dalam dunia pendidikan. Bayangkan selama ini bertahun-tahun kita mengajar di kelas itu hanya mengajar untuk 1 anak. Anak yang lain tidak tersentuh. Nah,
Silakannya lagi Bapak Ibu, kalau ada anak yang sudah menempati ranking di satu ini, Bapak Ibu, ibaratnya satu ruangan itu diisi 30 anak, kemudian ada satu jalan yang muat untuk anak itu, lalu bilang siapa yang duluan sampai di luar sana itu langsung juara. Artinya untuk 30 anak itu ada satu jalan coba. Bagi anak yang sudah menempati jalan itu, dia tidak akan mungkin membagi jalan itu kepada temannya. Sehingga semangat untuk kompetisi saling menyingkirkan satu sama lain itu lebih dominan daripada saling berkolaborasi. Semua teman di kelas itu adalah lawan yang harus disingkirkan karena tempatnya hanya satu. Gitu kan? Nah, apa yang terjadi di anak dalam pikiran anak ketika itu terjadi sejak TK, SD, SMP, SMA? Itulah yang akan mempengaruhi proses berpikirnya menjadi orang yang egois. Orang yang pintar, tapi egois. Dan dia hanya melihat hanya dirinya yang paling pintar, orang lain itu enggak. Nah, nanti kalau jadi pimpinan dia juga hal yang sama. Kalau jadi pimpinan, dia tidak mau anak buahnya lebih pintar daripada dia. Gitu. Karena dia harus yang terhebat di antara itu. Nah, kemudian ada anak yang ranking 5. Gitu ya. Kemudian dia berusaha keras, akhirnya bisa jadi ranking 1. Karena tempat itu 1, maka yang ranking 1 itu turun ke bawah dan yang 5 naik menggantikan. Nah, bagi yang turun itu adalah penderitaan, bagi yang naik itu adalah kebahagiaan. Berarti secara sistem kita mengkondisikan anak untuk selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, jadi kemudian inilah yang membuat anak-anak kita stres sebetulnya dalam dunia pendidikan. Jadi kalau ada anak yang tidak stres dalam proses pembelajaran seperti itu, berarti itu kecelakaan. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin ini hanya secara proses ya untuk melakukan kontemplasi kita, refleksi mendalam kita. Betapa selama ini kita telah Bapak Ibu menjadi bagian dari sebuah sistem yang menzolimi anak gitu kan. Dan Bapak Ibu saya bilang ketika kita hadir di tengah-tengah anak itu dan semakin anak itu bermasalah, itu semakin besar keberkahan yang mengalir kepada gurunya sebetulnya, kepada kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu mumpung ini sebetulnya momen kurikulum merdeka ini adalah momen kita untuk melakukan refleksi yang mendalam untuk mengembalikan pendidikan ke makna yang sebenarnya. Makna yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bahwa pendidikan itu adalah jalan untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Gitu kan. Nah, bagaimana manusia itu bisa merdeka secara lahir dan batin kalau proses pembelajarannya seperti tadi. Nah, seringkali guru-guru itu kita protes, Pak, anak-anak kita itu kan tidak sendiri, tidak 5 orang, satu kelas ada 30 orang. Justru karena anak 30 orang itulah Bapak Ibu 4 tahun di S1 belajar tentang ilmu pendidikan, bagaimana metode dari pembelajaran, kemudian tambah lagi 1 tahun di PPG, semua ilmu itu sebetulnya diperlukan untuk mengelola proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan asesmen yang seperti itu. Berarti yang kita tolak itu adalah kepercayaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena kita ada untuk itu. Bayangkan Bapak Ibu, satu sisi guru selalu ingin sederhanakan kurikulum supaya beban guru tidak banyak, beban guru administratifnya tidak banyak. Oke, kita sederhanakan kurikulum. Tapi muridnya juga dipilih sama dia supaya mudah. Murid yang susah tidak mau diterima. Yang dipilih ada yang pintar saja. Kurikulumnya maunya disederhanakan supaya tugasnya mudah. Kemudian Bapak Ibu, muridnya juga harus dipilih yang pintar-pintar. Padahal tanggung jawab kita terbesar itu terletak ketika anak itu bermasalah. Tanggung jawab kita semakin besar. Di balik tanggung jawab semakin besar, berarti keberkahan juga semakin besar. Untuk itu Bapak Ibu,
berterima kasihlah kepada Tuhan ketika kita juga sebagai pendidik. Kenapa? Setiap tarikan nafas, denyut nadi, dan setiap ucapan perkataan kita itu adalah pintu keberkahan yang terus mengalir sampai kapanpun, walaupun kita telah tiada. Dan itulah hebatnya seorang pendidik sebetulnya. Jadi mudah-mudahan amanah ini bisa kita jalankan dengan baik, dan mudah-mudahan Bapak Ibu, saya tidak memusingkan Bapak Ibu, kuncinya sederhana sebetulnya. Asesmen adalah cara kita untuk membuktikan bahwa kita mampu memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak sesuai dengan hak-hak pendidikan mereka. Bukan untuk menjudge mereka, bukan untuk mengatakan mereka bodoh, bukan untuk mengatakan mereka pintar, tidak. Itu adalah cara kita untuk menentukan cara apa yang terbaik sesuai dengan hasil asesmen yang kita lakukan. Alatnya terserah Bapak Ibu, gunakanlah dengan cara apapun. Saya ada menyimak suatu seminar yang mengatakan bahwa di asesmen awal tidak bisa unjuk kerja, tidak bisa produk. Saya bilang Bapak Ibu, misalnya ya, ketika saya guru misalnya guru bahasa Indonesia, ya misalnya di kelas 1, anak saya suruh menggambar, ya menggambar, kemudian saya minta menceritakan apa yang dia gambar. Tujuan saya adalah untuk mengetahui apakah dia sudah memiliki kosakata atau belum, kan? Tapi lewat gambar yang dia bikin, kemudian dia menceritakan gambar itu, dan dari situ saya tahu berapa banyak kosakata yang dimiliki oleh anak. Nah, berarti itu produk anak di awal. Bisakah itu dilakukan di awal? Ya bisa. Ya, karena ada seminar yang mengatakan bahwa di asesmen awal itu kita nggak bisa menggunakan produk karena kita belum mengajarkan apa-apa kepada anak. Asesmen bukan untuk mengecek apa yang sudah kita ajarkan, bukan sekedar itu. Asesmen untuk mengecek apa yang sudah ada di dalam diri anak. Jadi semua alat itu cocok tergantung kepada sasaran yang akan kita akses. Kalau kemampuan lisan yang kita akses, ya dengan cara lisan. Kalau kita melihat ada anak menyelesaikan satu produk, ya dengan produk. Ya, jadi tidak harus juga selalu tes. Bolehkah di akhir semester itu dilakukan ujian akhir semester? Ya nggak ada masalah. Misalnya kalau seandainya dari awal itu sudah dikawal. Nah, kalau begini proses asesmen dan pembelajaran, pertanyaannya ada nggak anak yang tidak tuntas di akhir tahun? Nggak ada. Ya, nggak anak yang tidak naik di kali tahun. Nggak. Yang tidak naik itu apa? Karena di awal kita jejeli dengan materi, diukur di akhir. Nah, itu tadi saya awali naikkan kelas itu di akhir tahun, rapat yang paling sia-sia. Kenapa paling sia-sia? Karena ibarat roti sudah gosong, ya tidak dikawal dari awal. Roti yang gosong ini kita rapatkan, akhirnya kita selamatkan, naikkan angkanya, kemampuannya tetap. Nah, karena kemampuannya tetap, sementara pelajaran di kelas di atas lebih sulit, anak yang diselamatkan itu akan menderita di kelas yang lebih tinggi, dan kalau ditinggalkan di kelas juga lebih menderita lagi, akan mengikuti semua pelajaran. Alhasil, rapat akhir tahun itu sia-sia. Mestinya rapat seperti itu terjadi di awal tahun atau di tengah tahun. Kalau di akhir tahun tidak ada lagi apa keputusannya kecuali angka dinaikkan. Tidak ada lagi treatment apa-apa. Roti sudah kosong, dimakan itu sakit perut, dibuang mubazir. Akhirnya membuat sebalakama. Jadi rapat kenaikan kelas yang paling efektif itu adalah di awal tahun dan di tengah tahun. Karena ada proses bagi kita untuk memperbaiki sampai di akhir tahun. Rapat di akhir tahun untuk menaikkan anak dengan menaikkan angkanya adalah rapat yang paling sia-sia dan paling mubazir sebetulnya. Itu pandangan saya, Bapak Ibu bisa saja keliru pandangan saya itu, dan mudah-mudahan waktu kira-kira 30 menit ke depan mungkin kita bisa ini, dan mudah-mudahan
pembicaraan kita ini bukan untuk memusingkan Bapak Ibu. Dan demikian barangkali ya saya kembalikan ke Bu Nini. Mohon maaf saya itu curhat banyak sekali Bapak Ibu, tapi ini demi menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Untuk ini. Luar biasa. Kembalikan. Ya.